Menteri Desa. Nah ini yang tingkat itu rumahnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Halim Iskandar. Oke, perjalanan menggunakan perahu sekarang sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini kali ini menjelang lebaran saya ingin buatkan video buat teman-teman, video perjalanan melewati jalur alternatif dari Jombang menuju ke Nganjuk. Jadi kalau biasanya kita harus melewati Kertosono, nah ini saya ingin tunjukkan jalur menuju ke Nganjuk dari Jombang melewati jalur alternatif. Bukan lewat jalan raya, bukan lewat jembatan, tapi menyeberangi Sungai Berantas dengan naik perahu, teman-teman. Nah, di mana jalurnya? Ini perjalanan kita mulai dari kota Jombang. Di kiri kita ini PG Jombang Baru ya. Nah, belakang kita ini kota Jombang, kanan kita PG Jombang Baru. Kita lurus arah ke Denanyar, Embong Miring Denanyar. Saya sengaja buatkan video ini buat alternatif kalau teman-teman mungkin bosan dengan jalur utama. Kalau mau mudik dari Surabaya mau ke Madiun atau mau ke Nganjuk, bosan dengan jalur utama, bisa lewat sini teman-teman. Lampu merah, kita berhenti dulu. Oke, sudah hijau, kita lanjut lagi dari pertigaan PG Jombang Baru. Ini kalau belok kiri mengarah ke Pulau Jombang, namanya Desa Pulau ya, bukan pulau. Kita terus mengarah ke barat menuju ke Embong Miring Denanyar. Jalur yang kita lalui adalah jalur utama, jalur nasional teman-teman. Kalau terus melewati jalur ini arahnya ke Nganjuk atau arah Kertosono atau arah ke Kediri. Nah nanti kita nggak sampai ke sana, tapi Embong Miring nanti ada jalur kecil. Nah kita belok ke kanan, sebentar lagi saya tunjukkan. Ini dia teman-teman di depan kita. Nah ini kalau belok kiri itu mengarah ke Kertosono. Aduh, bentar. Kalau belok kiri itu mengarah ke Kertosono atau mengarah ke Kediri, kita belok kanan. Bentar ya, nunggu truk. Jalurnya memang ramai sekali di sini karena memang jalur nasional ya. Oke. Nah ini dia. Kita melewati atau menuju ke jalur alternatif menuju ke Nganjuk, menyeberangi Sungai Berantas menggunakan perahu. Jadi kita buat atau kita bikin sensasi yang berbeda ya. Kalau lewat jalur biasa mungkin teman-teman udah biasa, nah kita lewat jalur alternatif ini. Nah ini kita belok kanan teman-teman, mengarah ke Pondok Pesantren Denanyar, salah satu pondok pesantren terbesar di kota Jombang, terbesar dan tertua ya. Ini wilayah Denanyar, namanya Desa Denanyar. Kanan kita tempat kalau teman-teman mau beli oleh-oleh khas Jombang, ada jenang kelapa muda di kanan kita tadi itu. Ntar lagi akan ada pertigaan, kita belok ke kanan. Ini jalurnya nggak terlalu lebar, tapi untuk mobil cukup teman-teman. Termasuk untuk naik perahu itu tidak hanya melayani pengendara roda 2, tapi roda 4 juga bisa. Bahkan beberapa perahu itu bisa ngangkut 3 sampai 4 mobil ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Saya tunjukkan perahunya seperti apa kondisinya. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau teman-teman yang udah biasa lewat sini ya mungkin dianggap biasa. Tapi buat teman-teman yang belum pernah tahu, mungkin informasi ini sangat berharga. Ini Pondok Pesantren Denanyar. Sementara sebentar lagi di kiri kita akan ada rumahnya. Nah ini di kiri kita rumahnya Muhaimin Iskandar. Ini ya, belakangnya ruko-ruko ini rumahnya Ketum PKB yang dulu Menteri Tenaga Kerja. Kemudian di kiri kita nanti akan ada rumahnya Menteri Desa. Nah ini yang tingkat itu rumahnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Halim Iskandar, kakaknya Muhaimin Iskandar. Nah ini belok kiri teman-teman. Ikuti jalan utamanya saja. Ini kalau lurus nanti masuk ke desa-desa kalian tambah bingung yang belum tahu.
Kiri ada Man Den Nanyar. Kita tetap lurus. Ini area parkirnya kalau teman-teman mau ziarah ke pendiri Pondok Pesantren Den Nanyar, salah satu pendiri NU juga, Ki Haji Bisri Sansuri. Itu area parkirnya di kanan kita tadi itu. Kita masih tetap lurus mengarah ke Nganjuk, melewati Sungai Brantas dengan menggunakan perahu. Wih, view-nya persawahan, mantap sekali. Ini persawahannya sekarang banyak yang digusur menjadi perumahan ya di daerah sini. Eman banget. Ini kolam pemancingan di kiri kita. Anak stres nih yang suka mancing, yang hobinya mancing bisa mancing di sini teman-teman. Pokoknya ndak mancing perkoro. Wih, mantap sekali. Sayangnya di kiri ini ada tebu ya, sehingga view-nya nggak bisa loss. Jalurnya nggak terlalu lebar, tapi untuk mobil sangat lumayan teman-teman, lancar, nggak perlu khawatir lewat jalur ini. Ini kalau lurus juga bisa nanti mengarah, oh itu sudah jadi perumahan, dijadikan rumah-rumah area persawahannya ya. Ini kalau lurus itu nanti bisa tembus ke rumahnya Ponari. Kalau teman-teman ingat dengan dukun cilik yang dulu fenomenal ya. Tahun berapa itu rumahnya Ponari. Ini ada perumahan juga di sini. Sawahnya dihabisi sama pengembang-pengembang. Dulu ditanami padi, sekarang ditanami rumah. Kondisi jalannya juga nggak buruk-buruk amat, sehingga cukup lancar, lubang jalan minim di sini. Sehingga aman teman-teman buat berlalu lintas. Wih, mantap, keren banget. Saya selama puasa ini mungkin jarang sekali bikin video ya, karena rodok mikir-mikir kalau mau perjalanan jauh, kondisinya puasa, eman-eman puasanya soalnya. Mayoritas view-nya kalau kita melewati jalur ini menuju ke Nganjuk itu didominasi oleh persawahan. Jadi ini jalur bisa ke Nganjuk, kemudian dari Nganjuk nanti bisa lanjut ke arah Madiun. Buat teman-teman kalau mungkin udah bosen dengan jalur utama. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan kita, nah ini join channel, ini perumahan lagi. Join Channel merupakan salah satu channel khusus di YouTube yang akan menyajikan video-video mengenai perjalanan, wisata, atau traveling. Jadi teman-teman yang suka dengan video-video semacam ini, jangan lupa untuk diklik subscribe plus tombol loncengnya, biar kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload video-video terbaru. Kiri ini mengarah ke desa-desa lain juga di Banjardowo. Kita melewati jembatan jembatan tol, jalan tol. Ini di kiri kita itu sudah dekat dengan exit tol kalau nggak salah ya. Jauh ya, masih jauh. Yang dekat di Bandar Kedung Mulyo sana. Ini kondisi jalannya jalan cor kalau di sini. Nggak tahu ini sengecor pihak tol atau siapa ini. Sebagai kompensasi dulu waktu sawahnya warga dibeli. Ada pemukiman penduduk lagi, sebentar lagi ada pertigaan, kita belok kanan mengarah ke Kecamatan Megaluh yang menjadi kecamatan terakhir di wilayah Kabupaten Jombang sebelum menyeberangi Sungai Brantas, teman-teman. Jalannya beraspal lagi, kalau tadi cor. Ini ada kuburan ancar-ancarnya ini ya, belok kanan. Kanan kita ada kuburan, kalau lurus itu ke rumahnya Ponari. Nah, dukun cilik yang dulu fenomenal, kita belok kanan ini. Mengarah ke Kecamatan Megaluh. Ini view-nya sampai ke Kecamatan Megaluh juga didominasi oleh persawahan seperti ini. Keren sekali.
Kiri kita rawan banget terjadi banjir di sini ya. Artinya banjir di persawahannya kalau jalannya nggak sampai. Ini kasihan petaninya. Tiap kali musim tanam tiba itu kan musim penghujan, sehingga sawahnya selalu kebanjiran. Hasil panennya nggak bisa maksimal kalau kayak gini. Akibatnya biasanya harga sawah di daerah-daerah kayak gini biasanya murah ya. Karena memang daerah-daerah rawan banjir. Kolam pemancingan di kiri kita masih tetap lurus mengarah ke Kecamatan Megaluh, lanjut ke Nganjuk. Nanti di Kabupaten Nganjuk, kecamatan pertama atau desa pertama yang akan kita masuki itu adalah Desa Munung, wilayah Kecamatan Jatikalen. Wih, view-nya full persawahan. Jalurnya juga lumayan bagus, lumayan lancar ya. Mulai dari awal tadi kita masuk jalur pedesaan ini. Keren banget. Agak ngeronjal tapi nggak seberapa teman-teman. Silakan teman-teman yang mungkin dari Surabaya mau mudik ke Nganjuk atau mau ke Madiun, Magetan dan sebagainya, termasuk ke Solo. Kalau bosan dengan jalur utama, khususnya buat kalian yang nggak melewati Sungai Berantas ya, yang mungkin yang nggak melewati jalan tol maksud saya. Khususnya buat teman-teman yang nggak melewati jalan tol, terutama buat pengendara roda 2. Nah, ini bisa jadikan jalur alternatif lewat sini. Ini jalurnya lumayan bagus. Nggak tahu yang di Nganjuk sana sudah bagus atau belum. Belum saya coba soalnya yang jalur ke Nganjuknya. Dulu pernah tapi udah agak lama ya. Karena jalan di musim hujan seperti sekarang diomongkan bagus, hanya selang 1 bulan kemudian rusak. Nah, kita nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Ih, mantap, sejauh mata memandang yang tampak hanya hamparan padi yang hijau. Keren. Sudah semakin dekat dengan ibu kota Kecamatan Megaluh. Ini kalau wilayahnya sudah masuk wilayah Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, kecamatan terakhir di wilayah Kota Santri. Dianjurkan lewat sini kalau siang teman-teman ya. Kalau malam kalian yang belum kenal dengan jalur ini jangan lewat sini. Bukan apa-apa ya, bukan karena rawan kejahatan dan sebagainya, enggak, tapi khawatir teman-teman malah bingung nanti. Tapi kalau siang ini kan enak, nanya-nanya orang juga gampang. Kalau malam mungkin agak kesulitan karena gelap. Oke, kita sudah semakin dekat dengan ibu kota Kecamatan Megaluh. Seperti yang saya bilang tadi, mulai dari awal view-nya didominasi oleh persawahan. Di depan kita sebelah kiri nanti akan ada Polsek Megaluh. Ini ada kantor polisi sebelum masuk ke pemukiman di kiri kita ini. Ini kantor kecamatan juga di kiri kita. Kita masih tetap lurus mengarah ke Sungai Berantas. Kita akan mencari perahu yang bisa mengantar kita untuk menyeberangi sungai menuju ke wilayah Kabupaten Nganjuk. Seperti ini suasana ibu kota Kecamatan Megaluh, ibu kota kecamatan terakhir Kabupaten Jombang. Ini lapangannya atau alun-alunnya sekarang. Nggak punya alun-alun kalau kecamatan ya, punya lapangan saja ini di sini. Ini di depan kita Pasar Megaluh. Jadi pasarnya pas di tepi Sungai Berantas teman-teman. Seperti ini area pasarnya. Ini belok kiri itu termasuk area pasar, kanan ini juga. Nah, kita mengarah ke Sungai Berantas ke kanan ini. Notok, nanti kita belok kiri. Oke, ini sudah tidak ada pembangunan jalannya lagi teman-teman. Wih, banjir Bekasi. Ini jalan tanah yang kita lewati. Karena memang wilayah kabupaten yang nggak jelas ini ya. Ini masuk Kabupaten Nganjuk tapi sudah jauh dari Nganjuk ini. Nah, itu pemukiman padatnya ibu kota Kecamatan Megaluh tadi. Kanan kita ini Sungai Berantas. Yuk kita cari perahunya. Kita cari perahu yang paling besar ya.
Nah, salah satu perahu yang terbesar di sini, teman-teman. Ini dia, apa ini? Nogojoyo. Ini salah satu perahu yang terbesar yang ada di sini. Jadi ada beberapa perahu, 3 atau 4 perahu itu bisa ngangkut mobil, 3 sampai 4 mobil. Salah satunya adalah perahu Nogojoyo ini. Oke, kita naik. Pas ada perahunya. Kita sudah di atas perahu, teman-teman. Oke, perjalanan menggunakan perahu sekarang sudah kita mulai. Kita menyeberangi Sungai Brantas. Ini tarifnya nggak mahal. Kalau untuk motor hanya Rp2.000. Berapapun yang naik, misalkan satu motor itu ada 2 atau 3 orang, bayarnya tetap 2.000. Dihitung motornya soalnya, orangnya nggak dihitung. Itu masinisnya, kok masinis? Apa ini? Pengemudi perahunya. Ada menaranya. Teman-teman juga bisa duduk-duduk di atas. Mantap sekali. Ini nggak ada mobil yang numpang, hanya ada roda 3 ini. Ini cukup besar perahu ini, bisa ditempati 3 sampai 4 mobil. Keren sekali. Kita lihat bagian depan ya, lihat sisi depan. Nyebrangnya juga nggak lama, hanya sekitar 3 sampai 5 menit karena Sungai Brantas nggak terlalu lebar. Nah, ini kita tampak dari depannya seperti ini, teman-teman. Dinamakan perahu Nogojoyo karena ada patung naganya di sisi depan perahunya ini. Nogojoyo. Nanti tenang sekali, perahunya sangat besar. Oh, itu yang dari seberang juga ada perahu ya, yang nyebrang ke arah Jombang. Kalau kita sekarang mengarah ke Nganjuk, itu dia teman-teman di depan kita. Itu juga bisa ngangkut mobil perahu yang itu, termasuk salah satu perahu yang besar juga. Hanya sekitar 3 sampai 5 menit nyampe ya. Mungkin kalau lama itu lama nunggunya, nunggu ada orang yang mau naik-naik itu. Kita tadi pas naik, pas perahunya udah mau jalan. Oke, sudah hampir sampai di dermaga wilayah Desa Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Tunggu rapet jalurnya. Oke, sudah. Oke. Jadi seperti ini rasanya menyeberangi Sungai Brantas menuju ke Kabupaten Nganjuk. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum pernah tahu, ini bisa dijadikan jalur alternatif kalau kalian bosan melewati jalur utama. Jadi nyebrangnya nggak lama, hanya sekitar 3 sampai 5 menit kita sudah sampai di Nganjuk. Buat alternatif kalau teman-teman bosan lewat Kertosono atau lewat jalan besar ya, bisa lewat sini teman-teman. Nanti saya tunjukkan arahnya ya. Saya nggak sampai ke Nganjuk, saya langsung kembali ke Jombang. Saya tunjukkan arahnya saja. Harus hati-hati karena jalan tanah di sini. Rawa-rawa di kanan kiri kita. Rawanya Sungai Brantas. Dulu sungainya sangat lebar, sekarang jadi daratan. Awas. Oke, ini dia di depan kita teman-teman. Ada pertigaan. Kalau belok kanan mengarah ke Jombang, wilayah Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Belok kiri mengarah ke Kota Nganjuk. Jadi ini dia, saya mau belok kanan. Teman-teman silahkan yang mau ke Nganjuk atau mau ke Madiun belok kiri ini ya, ke sana. Nanti ikuti jalur utama ini saja. Sementara kalau ke kanan, ini mengarah ke Jombang. Oke, sekian dulu teman-teman ya videonya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.